Halo semua, apa kabar? Gimana cuan hari ini? Jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share video-video kita supaya kita lebih bersemangat untuk membagikan video yang berkualitas untuk kalian semua. Bagi kalian yang sudah dukung kami ucapkan terima kasih dan kami harap akan selalu diberi kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah. Kami membagikan rekomendasi ini sebagai bentuk pembelajaran dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan ataupun kerugian yang akan dialami. Mari kita mulai dengan pembahasan saham yang pertama. Adalah Mitra Adiperkasa Tbk atau biasa disebut MAPI. MAPI sendiri bergerak di bidang retail atau yang biasa kita lihat adalah department store. MAPI sendiri per hari Jumat ini ditutup memerah dengan turun sebanyak 50 poin atau 6,29% ke angka 745. Dengan rentang trading hariannya ada di 740 sampai 800. Total transaksinya sendiri saat ini ada di 20,8 miliar. Dengan market kapitalisasinya ada di 12,37 triliun. MAPI sendiri dengan price earning rasionya ada di minus 15,32 kali dan book value per share-nya ada di 318 yang berarti PBV-nya atau price book value ratio-nya sendiri ada di 2,34 kali. Kalau kita lihat profitability-nya saat ini MAPI mengalami penurunan cukup signifikan. Net profit margin-nya ada di minus 5,95% dan ROE-nya juga minus 15,28%. Yang mengakibatkan MAPI sendiri secara profitabilitasnya juga tidak bagus. MAPI memiliki price range per bulannya ada di 735 sampai 925 dan saat ini dengan harga 745 ada di range paling bawah sendiri. Masih termasuk cukup murah. Kemudian kalau kita lihat dengan net foreign sell-nya ada di 1,41 miliar. Dengan broker HK yang tampil sebagai top net sellers-nya. Menurut kami sendiri, MAPI mempunyai support di angka 735 dan resisten ada di 870. Dengan harga penutupan hari ini hampir menyentuh bagian support di 745. Oke, kita lanjut ke saham yang kedua, yaitu adalah LPPF atau Matahari Department Store. Matahari Department Store juga bergerak di bidang yang sama seperti MAPI, yaitu di bidang retail atau department store. LPPF sendiri mengalami penurunan sebanyak 75 poin atau 6%, hampir ARB, ke 1175 di hari Jumat ini. Dengan rentang trading hariannya ada di 1165 sampai 1255. Volume transaksinya sendiri ada di 16,13 miliar dengan market kapitalisasinya di 3,09 triliun. Kalau kita lihat valuasinya, price earning ratio LPPF sendiri ada di minus 3,75 kali. Dan book value per share-nya ada di 302. Yang artinya adalah price book value ratio-nya ada di 3,89 kali. Secara valuasi bisa dibilang sudah cukup mahal ya. Lalu lanjut ke profitability-nya, sama-sama minus seperti MAPI dengan net profit margin-nya minus 18,53%. Dan ROE atau return on equity-nya di minus 103,65%. Kalau kita lihat range harga secara per bulannya, LPPF sendiri
mempunyai range di 1165 sampai 1410, yang dimana harga penutupan hari ini ada di 1175, berarti dia ada di bagian bawah range. LPPF sendiri dibeli oleh Net4Rain sebanyak 1,49 miliar dengan broker YU yang muncul sebagai top net buyersnya. Kami sendiri LPPF memiliki support di 1150 dan resisten di angka 1370, yang berarti dengan harga saat ini, harga penutupan hari ini 1175 hampir menyentuh di support. Oke, lanjut ke saham yang ketiga, yaitu MNCN atau Media Nusantara Citra Tbk. Seperti yang kita tahu, MNC bergerak di bidang media, televisi, dan sebagainya. MNCN di harga penutupan Jumat ini menurun sebanyak 75 poin atau 6,10%, juga sama hampir ARB, ke 1155. Dengan rentang trading hariannya ada di 1150 sampai 1240. Volume transaksinya sendiri ada di 68,84 miliar. Dengan market kapitalisasinya ada di 17,38 triliun. Lanjut ke bagian valuasinya. Dari price earning rasionya ada di 9,38 kali. Book value per share-nya di 915 dan price book value rasionya ada di 1,26 kali. Sudah cukup lumayan mahal sih. Tapi kemudian kita lihat profitabilitasnya. Dari net profit margin-nya atau NPM ada di 23,04%. Dan return on equity atau ROE ada di 13,45%. Jadi secara profitabilitasnya MNCN ini cukup bagus sekali karena sudah mencapai 2 digit. Kalau kita lihat rentang harga per bulannya, MNCN ada di rentang 1105 sampai 1285 untuk per bulan. Dengan harga penutupan di 1155 sudah ada di area menengah. Kemudian kita bisa lihat bahwa asing juga menjual di angka sekitar 10,62 miliar dengan broker BK sebagai top net sellersnya. Oke, itulah rekomendasi yang bisa kami sampaikan dengan 3 emiten saham beserta support dan resistennya. Semoga rekomendasi ini menjadi bermanfaat bagi kalian semua dan terima kasih.